Yes, dengan Arya Ajun kembali di sini buat Anda. Kita bahas mengenai hipnoterapi, ya kan? Apa yang harus Anda lakukan ketika selesai dari hipnoterapi itu, ya kan? Ada 3 hal. Santai dulu, minum dulu, merokok dulu, ngopi dulu, ambil cemilan Anda. Hal yang pertama adalah Anda bisa mengikuti sesi berikutnya. Nah, untuk bisa mengikuti sesi berikutnya ini sangat tergantung dari hasil terapis tersebut. Apakah Anda memang diarahkan untuk kepada sesi berikutnya atau sudah cukup dalam sesi yang sudah Anda alami. Artinya apa? Kenapa Anda harus ikut sesi berikutnya? Karena ada masalah yang harus dituntaskan di dalam diri Anda. Yang saya bilang kemarin dalam video-video sebelumnya adalah 1 kali terapi adalah 1 fokus 1 masalah dulu agar akarnya tercabut secara mendalam. Jadi kalau misalnya memang Anda banyak masalah, Anda fokus kepada sesi-sesi berikutnya, ya. Karena sesi berikutnya itu juga cocok bagi Anda yang mengalami suatu kejadian besar, misalkan traumatik, misalkan Anda mengalami hal-hal kekerasan, kecelakaan, atau hal-hal yang memang sangat membuat Anda berubah dan menjadi down, paranoid, atau psikosomatis yang memang sudah akut. Ya, Anda disarankan untuk ikut kepada sesi berikutnya. Dan kalau bisa untuk sesi berikutnya itu tidak terlalu jauh, tetapi ada berkala. Misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali kayaknya terlalu lama ya. 2 minggu sekali lah cukup lah, ya. Nah, untuk berapa kali sesinya tergantung dari hasil setelah Anda di hipnoterapi, apa yang Anda rasakan, dan hasil analisa dari terapisnya itu. Oke. Yang kedua adalah pemrograman. Artinya apa? Ketika Anda setelah di hipnoterapi biasanya dikasih suatu pemrograman atau program. Nah, program-program ini yang harus Anda jalankan dan disupport oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda, orang-orang yang dekat dengan Anda, orang-orang yang membantu kesembuhan Anda sehingga Anda tidak lagi mengalami kecemasan, ketakutan, depresi, psikosomatis dan sebagainya. Nah, program-program ini memang wajib untuk Anda jalankan. Ya, misalkan Anda harus menjalankan sebuah tata cara tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang harus Anda rubah dan sebagainya. Awalnya memang sulit, tetapi ketika Anda sudah bisa menjalankan program itu akan membentuk kembali kepada diri Anda sendiri sehingga nanti Anda memiliki program yang otomatis sehingga merubah diri Anda, memberdayakan diri Anda, dan akhirnya kesembuhan, keajaiban menghampiri diri Anda. Nah, hal yang ketiga adalah konsultasi dan bimbingan. Konsultasi dan bimbingan ini adalah untuk Anda yang setelah mengikuti sesi hipnoterapi, Anda cukup diikutkan 1 kali karena Anda sudah banyak perubahan, sudah ada tahap-tahap yang memang mengalami kemajuan, ada proses penyembuhan dan sebagainya, dan Anda merasakan itu walaupun kecil tetapi sudah benar-benar meningkat hasilnya menjadi lebih baik. Anda disarankan biasanya konsultasi dan bimbingan. Nah, konsultasi dan bimbingan ini adalah untuk mengetahui perkembangan Anda seperti apa, ya kan, perubahan Anda seperti apa, keajaiban yang Anda dapatkan itu seperti apa. Ya, kenapa Anda harus berkonsultasi dan bimbingan? Kenapa? Karena ini adalah arah-arah yang jelas. Sebagai terapisnya nanti akan mengarahkan Anda harus begini melakukan. Dan nanti kalau sudah Anda lakukan dan ada perubahan dan sebagainya, atau ada hal-hal tertentu, Anda bisa konsultasikan kepada terapis Anda di situ, ya. Nah, perubahannya itu biasanya dalam waktu antara harian atau bulanan juga ada, ya. Jadi range-nya itu antara kurang lebih ya rata-rata yang mengalami perubahan secara signifikan adalah 30 hari sampai 90 hari. Makanya kenapa? Karena itu akan kalau 30 atau 90 hari ini
Anda lakukan program, Anda konsultasi, bimbingan, akan terjadi perubahan permanen ke depannya, sehingga Anda menjadi lebih berdaya, lebih kuat lagi, mengalami kesembuhan, mengalami keajaiban, mengalami perubahan dalam hidup gitu. Tetapi perubahan ini sangat tergantung dari masing-masing pribadi Anda, kemampuan untuk berubahnya, kemampuan untuk mengalami penyembuhan dan sebagainya, itu sangat tergantung dengan diri Anda masing-masing atau kondisi dari pribadinya masing-masing. Oke, pastikan Anda saksikan video-video yang sebelumnya dan video-video yang ada lainnya, sehingga Anda memahami hipnoterapi ini menjadi lebih utuh, lebih jelas, terang benderang, dan Anda memahaminya dengan secara menyeluruh. Oke, salam gila.